Please subscribe and like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Hikmah rahimahullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di hari ke-9 atau 10 bulan Syawal di 1444 Hijriah kita masih sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian selawat semoga Allah dan kita mengakhiri dengan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di bulan Syawal ini adalah di mana kita ketahui setelah kita melaksanakan Idul Fitri yang kita sebut dengan hari kemenangan, yang sering kita sebut dengan Lebaran, ada lagi nyebutnya Id Mubarak. Hari Raya Idul Fitri itu berkenaan dengan kembali kepada kesucian. Kalau Id Mubarak itu di dalam bulan Id ini Allah banyak memberikan barokah kepada kita, karena selama sebelum bulan Ramadan kemarin banyak diberikan pengampunan dosa kepada kita. Kemudian disebut sebagai Lebaran. Nah, Lebaran ini yang perlu kita bahas barangkali ya. Lebaran ini bahasanya itu adalah lebar dan an. Nah, lebar dan an. Lebar galo-galonya itu bisa jadi lebar, oleh karena lebar galo-galonya, lepas galo-galonya. Itu maknanya adalah secara bahasanya baik, lebaran itu bisa makna yang konotasinya jelek, ada yang buruk, ada yang bagus. Yang diomongkan dengan lebaran itu konotasinya bagus. Maunya itu Pak, kita lebaran ini habis-habisan Pak kita dalam hal kesalahan. Nah, tapi kalau utang masih jangan kayak habis lebaran dulu utang nah. Nah, konotasi jeleknya adalah lebaran ini bahasanya itu dihabis-habiskan ini dalam pengertian lebar kalau Pak. Jadi selama ini tidak boleh jadi boleh, selama ini tidak katik diadukan. Jadi ditahan-tahan maksudnya itu dah. Ibaratnya itu diper itu semakin dia ditekan semakin tekanannya itu semakin kuat. Nah, kita selama ini ditahan-tahan ditekan-tekan biar tidak ngapo-ngapo. Nah, habis lebaran terbuka itu tekanan dan itu bebas gitu. Nah, itu konotasi jeleknya Pak. Makanya yang kita ambil adalah lebaran konotasi yang baik. Artinya kita ini kalau baca sesuai dengan fitrahnya kembali kepada kesucian. Ada lagi disebut dengan leburan. Kalau tadi lebaran, ini leburan. Leburan itu artinya lebur. Jadi dosa-dosa kita ini melebur. Dosa dengan Allah juga kita sudah minta ampun kepada Allah. Dosa kepada manusia sudah kita selesaikan. Yang dengan sebutan, nah ini juga kadang-kadang menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu sekalian. Ada sebutan minal aidin. Nah, itu sebenarnya katik sebenarnya itu. Wong Arabnya bingung apa itu minal aidin wal faizin itu. Itu kebiasaan orang kita. Minal aidin wal faizin. Sebenarnya tidak ada itu, syariatnya tidak ada sebutan. Walaupun itu bentuknya kemasan adalah kemasan silaturahmi. Nah, biar ada ucapannya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena itu sebenarnya kalau nak dikembalikan kepada Rasulullah itu sebutan kita ketika lebaran itu bukan itu. Sebutan itu adalah taqabbalallahu
minna wa min. Jadi kalau kita salam itu taqabbalallah minna wa minkum. Ketika kita disebutkan itu, orang jawab dengan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya. Jadi ketika kita ngomongin uang, taqabbalallah, semoga Allah menerima amal-amal kita, menerima puasa kita, menerima sujud kita, menerima segala macamnya. Dan kita jawab minna wa minkum, dan dari kamu juga Allah terimakan. Nah itu sebenarnya. Malah karena biasanya tidak apa-apa. Dan itu juga tidak menjadikan lanjut dosa itu dah. Ya boleh-boleh baik. Jangan biasa itu tadi. Minal aidin wal faizin. Termasuk di dalamnya yang kita sebut, yang kita kenal dengan halal bi halal. Uang Arab tidak ngerti Pak halal bi halal. Walaupun itu bahasa Arab. Nah, apa halal bi halal itu? Halal bi halal itu sesungguhnya tradisi juga umat Islam yang ada di Asia Tenggara. Ya. Nah, khususnya Indonesia. Kenapa ada di Asia Tenggara itu? Di Asia Tenggara itu termasuk Singapura, Filipina, Brunei. Nah itu ada juga halal bihalal. Siapa kawannya? Uang kita. Uang kita. Karena apa? Karena halal bihalal ini biasanya ditujukan kepada para relasi, bukan dengan keluarga. Karena dengan keluarga dihabiskan ketika waktu Lebaran itu. Nah biasa halal bihalal ini setelah Lebaran beberapa hari ke depannya. Biasanya itu di instansi, kawan-kawan apa namanya yang gawian. Jadi maksudnya ketika kita itu dalam masa cuti, utama juga ketika kita masa dalam pekerjaan itu, mungkin banyak gesekan-gesekan. Betul Bapak Ibu sekalian? Ada kadang-kadang di dalam kantor kita, di dalam tempat gawian kita, atau di dalam jemaah kita baik, kadang-kadang ada yang dapat akuran. Ada tak? Kalau ada kira-kira. Nah, kantor keluar nian itu banyak uang yang apa namanya macam-macam beda. Ini kadang-kadang satu jemaah. Nah, ini kadang-kadang betul begitu. Nah, jadi oleh karena di kita ini di dalam pergaulan itu banyak gesekan-gesekan. Nah, kita kepengennya itu saling menghalalkan dalam hal sikap yang barangkali selama ini dianggap kurang apa? Kurang bagus. Nah, kurang bagus. Makanya nggak dibaguskan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa nian sih sebenarnya makna Syawal itu. Makna Syawal itu yang kita ketahui adalah bulan ke-10 di bulan Hijriah. Bulan ke-10 di bulan Hijriah, dan dia termasuk bulan haji. Jadi bulan haji itu bukan sebutannya bulan Dzulhijjah baik. Bulan haji ini termasuk di dalamnya bulan Syawal. Karena kenapa? Uang dari bulan Syawal ini sudah mempersiapkan untuk melaksanakan haji bulan Syawal ini. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau dari maknanya yang namanya bulan Syawal itu, ya inilah Pak, luar biasanya bahasa Arab itu. Makanya kita kalau dalam ngaji itu tanda baca itu tanda sakal atas bawah kiri depan ada tasdidnya, ada sabu maksud kitanya itu punya makna galau itu. Ada kita salah baca tanda sakal itu, tanda baca itu kita baca tak kaki sabdunya, kita salah baca makhrajul hurufnya, itu sudah berbeda arti. Nah, makanya ketika sebutan bulan Syawal itu maknanya banyak. Nah, maknanya itu dapat kita sebutkan paling tidak ada 3 Pak. Makna daripada Syawal itu. Yang pertama, makna Syawal itu adalah berarti naik. Yang kedua berarti ringan. Jauh-jauh kan?
Pertama tadi naik, yang keduanya ringan, yang ketiganya membawa. Jauh kan? Jauh Pak. Nah, sekarang kita lihat dulu nih dari pertama. Sawal itu mengandung arti, sawal itu bermakna naik. Apa maksudnya bermakna naik ini Pak? Maksud makna naik ini adalah kita ini meningkatkan. Naik namanya kan? Peningkatan. Ada peningkatan amal-amal soleh kita di bulan Syawal. Nah, itu maksudnya itu Pak. Ya. Nah, karena kenapa? Kalau dari sejarahnya nian, kenapa bulan Syawal itu dikatakan naik? Karena pada waktu itu orang-orang Arab, tradisi Arab itu Pak, kalau masuk bulan Syawal mereka menaikkan senjata-senjata mereka itu di tempatnya masing-masing. Karena kenapa? Karena di bulan Syawal itu dilarang untuk berperang dan patuh mereka Pak. Patuh mereka itu. Jadi kalau bulan Syawal lagi walaupun ada pertikaian antara kabilah-kabilah itu, karena pada yang namanya kabilah, yang namanya suku itu siapa kuat dia berkuasa. Nah, tapi tradisi sudah ada, tradisi pada zaman itu kalau bulan Syawal tahunnya tidak boleh perang. Maka mereka naikkan senjata-senjata mereka itu di pelana kudanya, mereka naikkan di rumah-rumahnya karena mereka tidak peperangan. Nah, dalam konteks itu ulama kita mengatakan yang tadi saya sampaikan, naik itu artinya kita menaikkan kadar ibadah kita. Jadi meningkatkan, menaikkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jadi tidak jangan kena berkurang, jangankan kita nak datar, kita harus naik ibadah kita ini. Nama mana caranya? Misal Pak sekalian, di dalam sholat misalnya selama ini barangkali kita sholatnya gerabak gerubuk, ini tidak gerabak gerubuk lagi. Nah itu namanya peningkatan. Jadi makna di sini adalah peningkatan ketika kita beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Syawal itu diartikan dengan ringan. Nah, apa yang disebut dengan ringan di sini, Pak? Yang disebut dengan ringan di sini bahwasanya maunya Pak kita ini maunya diringankan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kendati itu berat. Karena banyak orang ini kadang-kadang dalam menjalankan ajaran agama Allah ini cenderungnya ngembek yang lemak baik. Mana yang lemak digawi ke, mana yang lemak dipeloi. Makanya kalau zaman pada waktu itu makanya ada surat namanya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr. Memang kadang-kadang menyebut Al-Asr, bukan An-Nasr itu. Nah, ayat ini berkenaan dengan ketika terjadi Fathul Mekah. Ketika terjadi kejayaan umat Islam yang selama ini tidak galak melo, yang selama ini tidak ngaku Islam, ya, yang selama ini tidak ngaku umat Rasul, yang selama ini tidak melo Nabi Muhammad, melo galau-galaunya. Maka ini sedera Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang kepadamu Muhammad kemenangan. Wal fath, ada hanya itu. Wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong, rame-rame, berjemaah, ada datangi kamu itu untuk menyatakan keislamannya. Nah itu tadi Pak, gilirna lemak baru nak melo. Kebanyakan kita ini modelnya itu, tidak galak berjuang dari awal. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan kita. Yang disebut dengan ringan ini, kita ini diringankan oleh Allah untuk melakukan ibadah apapun, Pak. Nah, makanya Ibu sekalian, ada sebutan, datangkan rezeki, Pak. Ayah aku sholat 2 rakaat terus setiap hari.
Kadang-kadang 12, kadang-kadang perasaan yang berjualan tidak laku, yang berjualan lakunya dikit, ya tak? Perasaan biasa-biasa baik. Nah kadang-kadang kita memahami rezeki itu cuma modalnya itu. Padahal tidak. Ketika Allah ringankan kita untuk ibadah, itu sudah rezeki namanya. Ketika Allah itu membiasakan kita di sholat duha, itu sudah rezeki. Ketika Allah itu membuat ringan kita ini sholat di awal waktu, itu rezeki. Ketika kita galak ngaji, itu rezeki. Jadi jangan dianggap rezeki itu cuma sebatas duit. Ketika anak kita nurut, itu rezeki. Ketika kita dapat kawan yang baik, kawan yang pengertian, itu rezeki. Nah, kan? Jadi bukan pada sisi materi semata yang namanya rezeki itu. Nah, jadi menurut sekalian, Allah meringankan ketika kita untuk berbuat baik, termasuk di dalamnya. Ini ada kaitannya dengan ringan ini, menurut sekalian. Uang Arab zaman itu, lagi tradisi Arab ini. Uang Arab zaman itu mereka berat nian. Ringan lawannya berat. Mereka berat nian untuk menikahkan anaknya pada bulan Syawal. Perhatikan, Pak. Justru ketika Rasulullah datang mengajarkan sebaliknya. Kita ingat bahwasanya Islam ini datang untuk menyempurnakan semua ajaran, Pak. Islam ini datang ado-kadonya ajaran sebelum itu memang benar-benar dihapus, Pak. Salah satunya adalah kalau zaman dulu, Pak, yang namanya anak tiri, anak tiri itu boleh dinikahi. Ini tidak boleh lagi, itu dihapus namanya. Nah, ada lagi yang diakomodir separuhnya, artinya yang diterima separuhnya. Ada lagi yang memang benar-benar idaknya, termasuk yang tadi. Uang Arab itu anti nian, berat nian kalau nak nikahkan pada waktu bulan Syawal. Bahkan Rasulullah memberikan contoh kepada kita, sebenarnya bulan Syawal ini adalah bulan sunnah untuk melaksanakan pernikahan. Yang pasti di antara istri-istri Rasulullah itu ada 3 orang yang dinikahi pada bulan Syawal, termasuk Siti Aisyah. Dinikahi bulan Syawal pada umur 9 tahun, namun pada usia 12 tahun baru Rasulullah serumah dengan Siti Aisyah di bulan Syawal juga. Jadi sebenarnya, Pak, dalam tradisi umat Islam ini, Islam itu adalah bulan baik untuk melaksanakan pernikahan yang sudah kita bahas pada waktu minggu kemarin sebelum Lebaran. Jadi nak nikah karena di bulan Syawal. Tapi ingat, kalau nak di bulan Syawal, daftarlah dengan KUA. Jadi jauh-jauh hari. Ya, naik apa tadi? Ringan. Yang ketiga, Syawal itu bermakna juga membawa. Apa yang dibawa di dalam bulan Syawal ini, Bapak Ibu sekalian kami hormati, di bulan Ramadan kita berkaitannya sangat sangat semangat untuk melaksanakan ibadah. Semangat ya. Nah, di dalam bulan Ramadan kita sering membaca Quran. Nah, apa yang nak dibawa di bulan Syawal ini? Di bulan Syawal ini dalam kaitan dengan Al-Quran adalah satu, kita ini sedapat mungkin setidak-tidaknya dibaca. Paling tidak sehari sekali. Namun konteksnya yang lebih pas adalah yang dibawa di situ adalah sesungguhnya kita ini mempedomani. Kita ini seharusnya berdasarkan Al-Quran. Jadi inilah ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanazza'tum fi sa'in faratuhu ilallah. Wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah
dan hendaknya kamu itu mengikuti pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga pemimpin di antara kamu. Dan apabila ada perselisihan di antara kamu, nah, maka kembalikan kepada Al-Quran. Yang kita bawa Al-Quran sebagai penengahnya. Karena Al-Quran itu disebut sebagai Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Sebagai pembeda antara yang benar, antara yang salah. Namun terkadang ya, saking kepengennya membawa Al-Quran sebagai pedoman hidup ini, Pak, malah ada yang uang. Pernah tak Bapak Ibu sekalian terdengar dengan ada kelompok ingkar hadis? Pernah tak Pak? Nah, mereka tak galak pakai Al-Quran, mereka tak galak pakai hadis-hadis, mereka maunya pakai Al-Quran baik. Jadi dalam menjalankan syariat ini tak kaki hadis katanya, yang ada itu cuma Quran. Makanya uang-uang model itu jelas menyimpang di ajaran Islam. Karena kenapa? Karena di dalam Quran cuma disebut masalah sholat baik. Tak kaki rinciannya ada di hadis. Nah itu. Atau ya membawa Al-Quran. Kemudian juga Bapak sekalian, bulan Syawal ini membawa kepada kita untuk makmano caranya sholat kita ini, tadi ya, sholat kita ini akan menjadi lebih baik. Yang tadi katanya sholatnya itu asal-asalan baik. Ini tidak Pak. Ya, kita ini kepengen Pak kalau pacar, ya, dalam keadaan kita beribadah khusus sholat Pak, kita nih rojiun Pak kalau baca. Kalau ada kira-kira ketika kita sujud, nah tidak bangun lagi Pak gitu. Nah itu kita, oh itu luar biasa itu. Ada, itu luar biasa. Tapi jangan sujudnya lama-lama. Ada dua kemungkinan itu. Apa dia tertidur? Sakit dengan tu lah. Tertidur rupanya bukan ya dia. Mati bukan tidur lah ya rupanya. Apa gadang terus malam itu. Nah, karena itu. Jadi kita membawa dari soal Al-Quran kita jadikan pedoman. Dari sholat kita memang benar-benar jago nian, Pak. Sudah kita sering kita bahas itu tentang cak mana cara kita menjaga sholat ini. Kemudian dari kita infak, dari sedekah kita, iya kan? Nah dari infak sedekah ini nak kita jago juga. Cara membawanya adalah, ya paling tidak Pak, ada namanya uang mengamalkan sedekah subuh Pak. Ada sedekah Jumat. Macam-macam nyebutnya kan? Pokoknya namanya sedekah. Sedekah ini tidak juga dibatasi berapa, tidak juga dibatasi kapan, tidak dibatasi juga siapa uangnya tidak. Itu individu masing-masing. Nah, walaupun kita ini barangkali sebutannya itu kurang, sebutannya itu bahasanya itu ada. Kami lagi sarung. Nah, nak nunggu senang dulu, tak sedekah-sedekah Pak gitu. Ada. Justru kadang-kadang ya, Pak, di saat kita susah itulah, di saat susah itulah kita, Allah tuh lebih senang. Allah tuh lebih senang. Imbangannya adalah kita uang yang biasa, ngenjuk duit 10.000, ngenjuk duit 5.000, atau ngenjuk duit 1.000 sekalipun, dibanding uang ngenjuk duit berjuta itu, kadang-kadang pahalanya Pak, yang diterima oleh Allah siapa kadang-kadang? 1.000. Yang 1.000 tadi. Itu juga kalau ikhlas. Ini kadang-kadang 1.000 lah ada ikhlas puluh enggak? Nah, dia tidak melihat berapa jumlahnya, dia juga tidak melihat kapan waktunya. Walaupun kita sebut tadi ada yang nak dihususkan di hari Jumat, di waktu subuh. Tidak mesti sebenarnya kapan kita adanya. Takutnya kaget nak nunggu Jumat, sebelum Jumat habis. Kita waktu nak subuh bangunnya kesiangan. Nah malah kadang-kadang kita lucu kadang-kadang baik. Ketika kita ibadah ini,
yang wajib kita tidak laksanakan, yang kecil-kecil itu kita laksanakan. Apa yang wajib itu? Sholat tentunya. Nah, apalagi sholat subuh, masya Allah. Ini kita sebut namanya pejuang-pejuang subuh gitu, ya. Nah, wahai para pejuang-pejuang subuh. Nggak boleh disebutkan pejuang-pejuang subuh. Aduh, ya Allah Pak, kalau nak ngomong tentang subuh ini subhanallah Pak. Ya, inilah nak nyingoknya kualitas iman seseorang itu Pak. Ya, sudah kita bahas kemarin urutan sholat jemaah itu. Yang betul memang sholat subuh. Makanya bukan nih kita nih baik. Jangan dicet dulu sini. Bukan di masjid itu nih baik. Di setiap masjid itu model mah itulah. Ya, kalau subuh itu saronia nak ngumpul kenyang. Ya, karena apa? Karena memang situasinya ngantuk. Kadang-kadang situasinya memang hujan pula lah, pas nyaman hujan itu. Situasinya juga memang capek, situasinya juga memang gelap, situasinya memang dingin, situasinya memang tak uang nak kata yang ngingok. Nah itu Pak susah. Makanya tak perlu semangat uang Pak. Ada. Nah kita mudah-mudahan saja di bulan Syawal ini kita bisa beristiqomah di dalam kita melaksanakan peramalan-peramalan, maksud amalan-amalan yang kita laksanakan pada waktu di bulan Ramadan. Innalladzi naqalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alal malaika alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi tidak hanya sembarang ngomong Tuhan kami Allah baik. Tidak sekedar itu baik, guys. Tidak cuma Allah tidak. Kalau nyebut Allah baik, budak kecil juga baca. Ketika mereka mengatakan Tuhan kami Allah dengan segala konsekuensinya, dengan segala pertanggungjawaban terhadap mengumumkan Tuhan itu Allah. Artinya apa? Kita sebagai hamba. Kalau kita sebagai hamba, apa konsekuensinya? Kita mengabdi, kan itu secara terpaksa ataupun rela, suka ataupun tidak Nah itu namanya ngabdi itu. Nah idealnya yang namanya anak buah itu harus patuh dengan atasannya. Seorang hamba harus patuh dengan tuannya. Nah ini disebut dengan konsekuensi tadi tuh. Innalladzina qalu rabbunallah, dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dengan segala konsekuensinya. Summastaqamu, dan mereka beristiqomah dengan itu. Nah itu Pak, istiqomah itu berat itu. Istiqomah itu yang berat. Kalau istirahat itu ringan. Menistiqomah berat. Kalau istiqomah hadiahnya surga. Kalau istirahat hadiahnya payung. Ringan memang Pak. Jadi istiqomah itu berat. Maka dari itu yang berat-berat ini Pak banyak udah galak memang. Banyak udah galak. Nak ngembek yang mudah, nak ngembek yang ringan, nak ngembek yang lemah. Nah kita ini apapun namanya kita harus lakukan. Tatanazzalu alal malaika, dan kata Allah akan menurunkan Allah akan menurunkan malaikat. Maksudnya penjaga. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Jadi maksud itu adalah ketika kita menegakkan syariat ini, ketika kita melaksanakan amalan-amalan ibadah ini, ada kalonyo banyak godaan-godaan. Ada baik itu godaan, ya kita masih mending Pak, kita lemah Pak di Indonesia ini. Sholat tarawih aman, ya kan? Juga kita di Palestina itu, uang tarawih Pak, uang tarawih. Mending diusir, ditembaki. Ada lagi di Pakistan itu nah, bom dimasuk, dilempar ke bom, gila dah. Nah kita tidak, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, jadi kita ini ibadah yang senyaman model mak ini, ado AC. Oh, masya Allah. Mana? Lemak ni yang zaman Nabi dulu usah kena AC, usah kena karpet ini, usah kena keramik ini. Oh ya Allah bu, itu tuh belantai, nah tanah pasir. Yang penting ada apa namanya dinding dengan atap. Yang Nabi itu, Masjid Nabawi itu. Ingatlah di apa namanya kalau kita searching di Google itu ya. Jak mana masjid Nabi pertama kali dulu? Woi Pak jadi gini ya Pak. Gitu aja lemah. Sholatnya lah nyaman, ngajinya lah nyaman. Habis ngaji ada sarapan pulo. Nak kurang apa lagi kira-kira ada. Lagi lemak ternyata masih juga lah kalah Pak. Memang cak kata perkataan ulama itu dunia ini memang penjaranya umat mukmin dan surganya orang kafir. Tapi kaget gantian, ya. Nah makanya kita kalau baca dunia ini kita ni kalau baca sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Senang di dunia, senang di akhirat. Senang dunia itu ukurannya bukan di materi. Senang ini di hati. Ada tak? Di hati. Uang banyak duit itu belum tentu dia senang. Tahu tak? Yang mobilnya banyak. Ada? Mobil banyak itu kan senang bukan, kreditnya nunggu itu. Ya lah. Jadi duit harta itu bukan ukuran kesenangan. Ukurannya ada di hati. Nah, kalau di hatinya itu sudah ingat dengan Allah, mudah-mudahan dia mempunyai sifat istiqomah. Apa yang ada pada dia akan bersyukur. Kita ni tak kadang-kadang yang nak kata nak dipikir ke? Yang nak dikatik nak diado ke? Yang ada ni dibiar ke? Nah, ini kadang-kadang membuat kepala kita pening ni. Ada ujung-ujungnya berlari ke utak, ujung-ujungnya berlari ke perut. Jadi saya penyakit mah, ujung-ujungnya stres. Sudah stres, seteruk. Sudah seteruk, stop. Rojiun. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, yang kita ngomongkan tadi, Allah akan menjadi malaikat akan menjaga kita ni Pak. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Nah ini perlu kita tegaskan bahwasanya yakinlah apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian itu punya nilai juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yara. Allah akan membalas semua apa yang kita telah lakukan. Allah akan memberikan tontonan, memberikan kepada kita ini di kehidupan ke depan kage ya, dari awal sampai akhir. Kita akan lihat dewek siapa kita ini sebenarnya. Nah, kalau sebab itu yang akan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.